saya menceritakan kisah kembali tentang orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang orang yang betul-betul merasa takut akan dosa yang diperbuatnya. Siapa dia? Pernahkah mendengarkan kisah yang bernama Tha'labah, seorang pemuda yang betul-betul menangisi atas dosa-dosanya? Apa yang terjadi pada Tha'labah? Rasulullah SAW meminta kepada Tha'labah, kawan-kawan sekalian, untuk mengirim pesan kepada para sahabat-sahabat lainnya di kota Madinah. Di suatu saat Tha'labah kemudian pada akhirnya berjalan di kota Madinah. Di masa itu di kota Madinah masih miskin. Ketika berada di hamam, tempat buang air, hanya ada tirai saja. Pada saat itu tirai tertiup angin dan Tha'labah melihat ada seorang wanita di dalam tempat tersebut. Tha'labah melihatnya dengan pandangan takjub dan Tha'labah melihatnya tanpa berkedip. Tha'labah mengagumi apa yang dia lihat. Dalam beberapa detik kemudian Tha'labah menyadari akan dosa besar yang ia lakukan dengan pandangan matanya, walaupun dia melihatnya tanpa sengaja. Maka Tha'labah menunduk, badannya bergetar, dia menangis, beristighfar kepada Allah akan perbuatan dosa besar yang baru saja dilihatnya. Tha'labah merasa malu menghadap Nabi, malu bertemu dengan orang-orang saleh, sahabat-sahabat Nabi lainnya akan dosa yang baru saja dia lakukan. Tha'labah pergi menjauh dari kota Madinah, tinggal pergi naik ke atas gunung dan menangisi dosanya setiap hari karena telah melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Tha'labah terus menangis dan meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya yang dilakukannya itu. Bagi kita, sebagian dari kita menganggap perbuatan dosa kecil, bahkan kita tidak menangis kepada Allah, bahkan kita tidak menyesal dan menganggap itu hal yang kecil. Namun bagi Tha'labah, melihat sesuatu yang dibenci oleh Allah adalah sebuah dosa besar baginya. Banyak menangis dia, malu dia bertemu dengan orang-orang saleh akan dosa yang dia kerjakan itu. Maka Rasul bertanya-tanya, kemana Tha'labah? Di mana dia? Kenapa tidak kunjung datang? Kenapa tidak datang menuju ke masjid seperti biasanya? Maka para sahabat sibuk mencari di mana Tha'labah. Sampai akhirnya ada seseorang yang mengatakan, setiap malam aku mendengar orang menangis peraung-peraung menyesali atas dosa-dosanya di atas gunung tersebut. Dan dialah Tha'labah. Rasul meminta para sahabat untuk menurunkan Tha'labah dari atas gunung dan menuju ke rumahnya Tha'labah. Dan ternyata Tha'labah dalam kondisi yang sudah sakit, berhari-hari tidak makan, berhari-hari tidak minum, dan terus menangisi dosanya. Dan Tha'labah didudukkan atau dibaringkan di atas pangkuan Nabi. Beliau menolak. Aku ini orang yang banyak dosanya ya Rasul, banyak salahnya ya Rasul, banyak maksiatnya ya Rasul. Tidak kuasa kepala ini berada di pangkuanmu ya Rasul. Begitu menyesalnya Tha'labah akan dosa yang dilakukan, sampai kemudian beliau akhirnya meninggal dunia. Rasul menguburkannya dengan berjinjit. Sampai-sampai para sahabat bertanya, kenapa engkau berjalan seperti itu ya Rasul? Rasul menjawab, karena banyaknya malaikat-malaikat yang hadir membersamai Tha'labah, menguburkan Tha'labah. Tha'labah orang yang saleh, yang begitu takut atas dosa-dosanya. Bagaimana dengan kita sahabat-sahabat sekalian? Dosa apa yang telah kita kerjakan selama ini? Masih ada waktu, insya Allah. Entahlah beberapa saat lagi, wallahu a'lam. Masih ada waktu. Allah ingin engkau kembali kepadanya di sepertiga malam terakhir. Engkau menangis, bersimpuh dan betul-betul menyesali apa yang sudah kau lakukan selama ini. Masih ada masa, ada waktu engkau bersujud lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan engkau katakan subhana rabbiyal a'la. Maha puji Allah, segala puji bagimu ya Allah, engkau yang maha tinggi. Rendahkan kepalamu yang sombong ini, diri kita yang sombong ini. Rendahkan kepala kita di tempat terendah dan kita minta ampun kepada Allah dalam sujud-sujud kita dengan taubatan nasuha, dengan sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh meminta ampun dan merasa diri kita kecil dan kerdil dan betapa kurang ajar dan tidak baiknya kita karena begitu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu teman-teman semua, masih ada masa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya kembali menceritakan satu kisah yang mudah-mudahan dengan kisah ini kita bisa mendapatkan pembelajaran untuk kita kembali berhati-hati dalam melakukan perbuatan dosa. Seorang sahabat bernama Ka'ab. Apa yang dilakukan oleh
sahabat sekalian, pada masa itu umat Islam menghadapi sebuah peperangan yang sangat dahsyat. Namanya Perang Tabuk, terjadi di tahun 9 Hijrah. Pada saat itu perang berlangsung sangat jauh, sangat panas, dan musuh memiliki armada atau memiliki pasukan perang yang sangat banyak. Lalu Rasul meminta seluruh sahabat agar ikut berperang membela agama Allah. Tersisalah Ka'ab bin Malik ini. Beliau menunda-nunda masa. Beliau bersantai-santai untuk bersegera dengan kebaikan, hingga beliau tertinggal dari rombongan kaum muslimin. Rombongan kaum muslimin sudah berperang di jalan Allah, dan beliau masih bersantai-santai di kota Madinah karena menunda-nunda berbuat baik. Ketika beliau tahu beliau tertinggal, beliau takut dan beliau mulai merencanakan kebohongan. Bagaimana kalau nanti Rasul kembali ke kota Mekah, ke kota Madinah, dan aku berdusta kepada Rasul. Aku memberikan alasan dusta, alasan kenapa aku tidak ikut perang. Namun hati kecilnya melawan itu. Beliau tidak mau berdusta di hadapan Rasul. Ketika Rasul kembali dengan para sahabat menuju ke kota Madinah, ada banyak orang-orang dari kalangan orang-orang yang sakit, orang-orang yang tua datang menghadap Rasul, mengatakan penyebab mereka tidak ikut perang. Lalu datanglah Ka'ab bin Malik ini dengan rasa takut yang luar biasa. Ketika awalnya beliau hendak berdusta, namun beliau tidak ingin menambah dosa lagi. Beliau datang ke hadapan Rasul dan mengatakan keadaan yang sebenarnya, bahwa beliau berdosa karena di masa itu yang tidak ikut perang membela agama Allah adalah melakukan dosa besar. Beliau datang menghadap Rasul, tak kuasa memandang wajah Rasul. Beliau menunduk dan mengatakan karena beliau lalai. Beliau bersantai-santai, beliau menunda-nunda kebaikan. Maka Rasulullah SAW memberikan hukuman kepada orang yang berbuat dosa ini. Rasul menghargai arti sebuah kejujuran, namun dosa besar tetap ada hukumannya. Beliau dihukum dengan tidak boleh diajak bicara 50 hari. Tidak boleh seorang pun berbicara dengan pendosa ini, sampai akhirnya Allah menurunkan pertolongannya. Allah menurunkan pembebasan hukuman untuk Ka'ab bin Malik setelah 50 hari. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti orang yang banyak ibadahnya seperti Ka'ab bin Malik tidak pernah berbuat dosa. Kita, manusia yang hari ini berbuat baik, besok kita juga berbuat dosa. Hari ini kita manusia yang banyak ibadahnya, besok kita juga berbuat maksiat. Ka'ab bin Malik juga begitu. Namun ketika beliau berbuat dosa, beliau betul-betul menyesal dengan taubatan nasuha. Beliau betul-betul menyesal dengan menghadap kepada Nabi, mengakui kesalahannya, menyesal, menangis, dan melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya untuk menutupi kejahatannya, untuk menutupi dosa-dosanya. Begitu pula dengan kita, sahabat-sahabat sekalian. Sudah cukup yang kemarin, sudah cukup kezaliman dan kejahatan yang kemarin. Ini saatnya mau berubah, jadi hamba Allah yang lebih baik, jadi anak yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik, jadi seorang ibu yang lebih baik, dan saudara yang lebih baik untuk saudara yang lainnya. Di antara kita juga pernah melakukan perbuatan dosa yang luar biasa, namun Allah memberikan kesempatan kepada kita. Ingat kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Beliau adalah orang yang sangat membenci Rasulullah SAW, sangat membenci Islam, membunuh bayi perempuan yang hidup-hidup. Beliau membunuhnya, menguburnya. Beliau hendak membunuh Nabi, namun ketika beliau bertobat dan nasuha, apa jadinya beliau? Dengan takdir Allah, Sayyidina Umar bin Khattab yang tadinya memusuhi Nabi, yang tadinya memiliki dosa yang besar, membenci Nabi dan membenci Islam, ketika masuk agama Allah, lihat apa yang beliau lakukan. Beliau mendapatkan hidayah karena mendengarkan ayat suci Al-Quran. Sudah berapa banyak ayat suci Al-Quran yang kau dengar, wahai sahabat-sahabatku? Apakah tak cukup ayat suci Al-Quran itu mengubah hatimu, mengubah dirimu, mengubah perilakumu? Sayyidina Umar bin Khattab mendengarkan Al-Quran, beliau berubah dalam sekejap mata. Yang tadinya memusuhi Nabi, mengakui keimanan di hadapan Nabi, dan sejak beliau masuk Islam, beliau lakukan seluruh hidupnya untuk agama Islam ini. Dengan hadirnya Sayyidina Umar bin Khattab, Islam semakin disegani, Islam semakin dihormati, Islam semakin menyebar luas, Islam semakin ditakuti oleh orang-orang di luar sana. Islam semakin kuat karena hadirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya beliau betul-betul belajar agama Allah, dan beliau dimakamkan, dikuburkan
bersebelahan dengan kubur Nabi Muhammad SAW. Yang artinya semua dari kita punya kesempatan, sahabat-sahabat sekalian. Semua dari kita punya kesempatan untuk jadi orang baik. Jangan pernah engkau merasa engkau tidak baik, tak berhak bersama dengan orang-orang baik. Jangan. Syaitan membisik-bisikkanmu, yuwaswisu sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan dari kalangan jin dan manusia mengatakan padamu, tak malukah engkau berkumpul dengan orang-orang saleh? Bukankah engkau ahli maksiat? Tak malukah engkau terus bersama dengan orang-orang baik? Bukankah engkau ahli maksiat? Beliau, orang-orang itulah yang senantiasa membuatmu putus asa dari kasih sayang Allah. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab, contoh nyata kepada kita. Siapapun kita di masa lalu kita berhak, kita punya kesempatan untuk jadi orang yang lebih baik. Apapun masa lalu kita, terbuka sebagaimanapun pakaian kita buka aurat kita di zaman dulu. Kita berteman tanpa batas dengan orang-orang lain, laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Kita melakukan perbuatan yang memalukan di masa lalu. Seburuk apapun engkau di masa lalu, engkau punya kesempatan untuk jadi orang baik. Allah ingatkan, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah ingin engkau menangis kepadanya. Makanya oleh karena itu Allah berikan engkau ujian-ujian dalam kehidupan, agar engkau kembali merintih kepadanya, bersujud kepadanya. Sudah berapa lama engkau tidak bersujud dengan tangisanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah rindu tangisanmu. Allah rindu taubatmu dari hati yang terdalam. Allah rindu yang sudah lama tidak kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab, teman-teman sekalian. Kita punya harapan, kita punya masa depan yang cerah, yang terang. Kita mau jadi orang baik, ya Rabb. Masa lalu biarkan menjadi masa lalu. Masa lalu sudah saya kubur, saya tutup. Sekarang saya mau jadi orang yang suci, yang bersih, yang senantiasa menuruti, mentaati perintahmu, ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta kepada Allah, jangan kembalikan kita kepada masa lalu yang penuh dengan keburukan, yang penuh dengan kejahatan, setelah Allah berikan hidayah kepada kita semua. Sahabat semua, dalam kesempatan ini saya mengajak teman-teman semua untuk senantiasa meminta betul-betul kepada Allah dengan setulus hati, bahwa betul-betul kita mau jadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Kita mau mengikuti kata-kata Nabi, kita mau mengikuti sunnahnya Nabi. Semua orang yang ada di gedung ini insya Allah keluar dari tempat ini menjadi orang baru, insya Allah.